Ya, lalu di dalam PP 21 ini memang di sana ada satu hal yang menarik kalau Bapak Ibu coba cermati, apa itu sebenarnya PSBB? PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 tadi. Lanjut. Bapak Ibu, kalau kita coba lihat dari isi atau substansi yang diatur di dalam PSBB, tahapannya memang sederhana. Yang pertama adalah bagaimana kriteria PSBB ini bisa diterapkan. Adalah yang pertama dengan masalah jumlah kasus dari atau jumlah kematian akibat penyakit itu adalah meningkat, penyebarannya juga sama seperti itu. Yang kedua adalah terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau di negara lain. Nah, ketika ini akan ditetapkan menjadi PSBB gitu, maka Menteri Kesehatan harus melakukan kajian di sana. Diusulkan oleh siapa? Oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, termasuk juga Ketua Gugus Pelaksana. Lalu bagaimana penetapannya? Menkes menetapkan dengan mempertimbangkan usulan gitu atau pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas tadi. Nah, pelaksananya bagaimana? Pemda wajib melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Jadi di PP-nya itu dinyatakan tegas merupakan di sini harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Lanjut. Sehingga kalau kita coba agak detail gitu di dalam PP 21 2020 ini adalah mengatur tentang penetapan PSBB, lalu bagaimana pelaksanaan PSBB, pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan. Kita coba lihat bagaimana terkait dengan penetapan, pelaksanaan, pencatatan, dan pembinaan pengawasan. Lanjut. Lanjut. Dalam penetapan ini adalah didahului dengan permohonan. Permohonan ini dapat dilakukan oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota. Kalau itu adalah button up, sementara kalau di sini adalah back ya. Kalau di sini adalah top down, itu bisa dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas. Gitu. Nah, bisa di back, ya, oke. Lalu bagaimana terkait dengan masalah permohonan tadi? Harus melampirkan data untuk 3 hal. Yang pertama adalah peningkatan back dulu, peningkatan jumlah kasus, yang kedua adalah penyebaran kasus, yang ketiga adalah kejadian transmisi lokal, lalu itu harus dikaji oleh tim karena di sini pemerintah atau Kementerian Kesehatan dia harus melakukan kajian, lalu di situ dibentuk tim, lalu bagaimana rekomendasinya, rekomendasi oleh untuk menetapkan tadi itu paling tidak harus 1 hari. Karena apa? Karena Menteri di dalam menetapkan tadi adalah maksimal 2 hari sejak permohonan itu diterima. Lanjut. Permohonan itu diterima. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 ini memang diatur limitasi waktunya supaya tidak terkesan birokrasi. Karena apa? Persoalan wabah ini kalau teman-teman epidemiologi ini hitungannya bukan hari, bukan minggu gitu. Jam saja dia sudah bisa menyebar kemana-mana. Sehingga ketika itu ada permohonan maksimal 2 hari oleh Menteri Kesehatan itu harus ditetapkan ketika seluruh persyaratannya adalah sudah terpenuhi. Tapi kalau misalnya belum, akan di feedback dalam waktu 2 hari lagi. Itu mereka akan melengkapi dan itu yang akan dikaji lagi oleh tim. Lanjut. Nah, pelaksanaan ini pelaksanaan PSBB ini adalah pemerintah adalah dalam melaksanakan PSBB berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk juga aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola, termasuk juga penanggung jawab fasilitas kesehatan, instansi logistik tempat. Gitu. Nah, inilah yang sebenarnya norma ini yang membedakan dengan saat ini yang sudah dilakukan oleh banyak pemerintah daerah. Saya banyak mendapatkan pertanyaan dari teman-teman di daerah adalah apa bedanya gitu physical distancing ini dengan PSBB ini gitu. Kalau physical distancing itu sifatnya adalah himbauan. Penegakan hukumnya rasanya memang agak
kesulitan karena aspek legalnya adalah tidak kuat. Untuk itu yang membedakan adalah di sini memang diminta untuk berkoordinasi aparat penegak hukum termasuk pihak keamanan. Ini adalah terkait dengan masalah bagaimana penegakan hukum ketika di satu wilayah, ketika di satu daerah itu adalah sudah ditetapkan sebagai PSBB oleh Menteri Kesehatan. Maka kalau Bapak Ibu coba cermati kemarin atau semalam, begitu DKI itu sudah ditetapkan sebagai PSBB, maka pelaksanaannya mereka harus berkoordinasi dengan keamanan, dan semalam juga sudah dilaksanakan. Untuk itu yang beberapa hari ke depan itu akan dilaksanakan PSBB-nya. Lanjut. Iya. Kalau terkait dengan masalah begitu ditetapkan PSBB-nya itu hal-hal apa saja yang dibatasi. Jadi konsepnya sebenarnya adalah PSBB ini adalah membatasi kegiatan orang. Kalau Bapak Ibu coba cermati di dalam pasal 59 ayat 2 sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, lalu pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga adalah terkait dengan pembatasan tempat atau fasilitas umum. Lalu pertanyaan berikutnya pasti akan begini, kenapa ini menjadi 6 gitu? Karena normanya baik yang ada di dalam undang-undang maupun yang ada di dalam PP itu adalah paling sedikit. Sehingga di dalam turunannya itu sepanjang hal-hal yang memang ini adalah tujuan akhirnya untuk mencegah penyebaran, maka itu mestinya adalah bisa kita atur juga. Maka Bapak Ibu, kalau coba Bapak Ibu cermati di dalam pasal 13 itu ada 6 yang dibatasi di sana. Yang pertama adalah terkait dengan masalah sekolah dan tempat kerja. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kegiatan keagamaan. Kalau kegiatan keagamaan ini dia hanya boleh dilakukan di rumah dengan keluarga terbatas, dan dia juga bagaimana ketika melakukan kegiatan keagamaan tadi juga harus diatur jaraknya gitu. Lalu bagaimana terkait dengan masalah tempat atau fasilitas umum, prinsip dasarnya dia memang tetap masih boleh, tetapi dia dibatasi, ada kerumunan massa dan segala macam. Yang dilarang sebenarnya kalau Bapak Ibu coba lihat itu adalah terkait dengan pembatasan kegiatan sosial budaya. Dia dilarang untuk ada kerumunan massa tadi. Tetapi memang di dalam peraturan menteri ini juga jangan sampai ini nanti dibenturkan dengan undang-undang, dibenturkan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka kita tetap buka. Ketika undang-undang atau protokol yang lain itu adalah mengatur, itu boleh dilaksanakan, tetapi tetap harus mempertimbangkan bagaimana agar tidak terjadi kerumunan massa tadi. Untuk moda transportasi, di sini kita atur 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana moda transportasi ini yang untuk penumpang, yang satu lagi adalah moda transportasi untuk barang. Di sana ada beberapa hal yang di situ dikecualikan gitu, misalnya ada juga di situ yang dibuka untuk umum, tetapi tetap mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan jumlah orang dan juga pengaturan jarak tadi. Dan yang terakhir yang diatur terkait dengan pembatasan tadi adalah pembatasan kegiatan lainnya, khusus ini terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan. Lanjut. Untuk penyatatan dan pelaporan di